Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Demikian di antara dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, ketika beliau memberikan tausiah, ketika beliau menasihati para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga Imam An-Nawawi menyebutkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dengan membaca ayat yang pertama surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, karunia-Nya yang tidak terhingga, serta rezeki yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, yang dengan nikmat kesehatan itu kita masih bisa beraktivitas kembali, melakukan tugas-tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk tafaqquh fid din, memperdalami ilmu agama. Kita masih diberi kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Dan tafaqquh fid din adalah ibadah yang agung dan mulia yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Selanjutnya kita berdoa semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya
yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti dan melaksanakan, mengamalkan dan mempraktekkan serta menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hamba-hambanya yang beriman adalah ditunjukkan jalan-jalan kebaikan supaya kita bisa untuk menempuhnya, untuk mengikuti dan melakukan kebaikan tersebut, dan ditunjukkan kepada kita jalan-jalan kesalahan, kebatilan, supaya kita menjauhinya, menghindarinya. Dan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak, termasuk nikmat Allah. Kita dengan kebaikan itu merasa tenang, merasa tenteram, merasa nyaman ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan ibadah. Dan masing-masing kita sudah kita maklumi berbeda-beda dalam kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Artinya ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bangun malam atau sering bangun malam, dan ada orang yang tidak, sementara dia mungkin lemah dalam sisi menghadiri pengajian agak jarang. Ada orang yang sering hadir dalam pengajian ke majelis ilmu, tapi dia dalam sisi sedekahnya kurang. Dan ada orang yang sedekahnya masya Allah luar biasa, tapi dia lemah dalam puasa-puasa sunnah. Begitu juga ada yang diberi kemampuan untuk bisa puasa sunnah yang ditunjukkan oleh Rasul, akan tetapi dia lemah dalam sisi sedekahnya dan seterusnya. Dan ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan beberapa kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, dalam kesehariannya. Teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menghadiri atau mengikuti jenazah orang yang meninggal dunia? Maka kembali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini memberi
makan orang miskin. Ya, kembali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya juga wahai Rasulullah. Ya, kemudian yang keempatnya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Ya, maka kembali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'anna ya fi rajulin illa dakhala al-jannah. Tidaklah berkumpul 4 hal ini pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Ini yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat berambisi terhadap kebaikan-kebaikan, sehingga diberi ya kemampuan oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengikuti jejak ya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Artinya ya kita jangan mencukupkan satu kebaikan, akan tetapi kebaikan-kebaikan tersebut selama bisa kita lakukan maka kita lakukan. Ya, ini ya karena sekali lagi kemampuan kita dalam melakukan kebaikan itu berbeda-beda. Kalau tidak bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan, maka minimal kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya walaupun pahala ya kebaikan yang diperolehnya itu kadarnya berbeda. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah, ya kita kenal Imam An-Nawawi di dalam Sahih Muslim karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1028. Ya, maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan al-murad yang dimaksud ya dalam hadis ini ya maka orang yang menunjukkan kebaikan itu mendapatkan pahala kama li fa'ilihi, sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu mendapatkan pahala. Wala yalzam, dan tidak harus qadra sawabihima sawa, dan tidak harus pahala yang didapatkan oleh keduanya sama. Artinya tidak harus sama. Ya, artinya intinya sama-sama mendapatkan pahala kebaikan. Oleh karena itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk yang menjadi orang-orang yang ya selalu berusaha terhadap kebaikan, ya berambisi terhadap kebaikan, ya akan menjadi ahli kebaikan, akan minimal adalah menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang ada. Ini yang disinyalir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud At-Tayalisi dan juga yang lainnya. Ya, inna minan nasi nasan mafatih lil khairi maghalik lisyarri. Sesungguhnya di antara manusia itu ada
orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan menjadi penghalang-penghalang kebaikan. Wa inna minan nasi nasan, dan sesungguhnya di antara manusia ada juga yang mafatihah lil syarri maghalib lil khairi. Ada yang menjadi penghalang-penghalang kebaikan, penghalang-penghalang kejahatan, ya, atau menjadi pembuka-pembuka kejahatan. Mafatih lil syarri maghalib lil syarri, maghalib lil khairi. Ada orang-orang yang menjadi pembuka kejahatan dan menjadi ya penutup pintu-pintu kebaikan. Ya, ini yang diingatkan ya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga ya Imam Abu Dawud atau Yalisi dan yang lainnya. Ya, namun di sini ya banyak ya dibicarakan oleh para ulama ahli hadis. Ya, ada yang menghasankan dan banyak yang mendhaifkan. Namun ya cukuplah hadis yang kita sebutkan di awal, ya dua tadi, yaitu hadis sahih ya riwayat Imam Muslim ya tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga hadis man dalla ala khairin ya falahu mithlu ajri fa'ilihi, ya siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya cukup sebagai dasar untuk kita berusaha ya banyak melakukan kebaikan ya atau berambisi terhadap kebaikan agar kita menjadi ahli kebaikan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apalagi ya kita sesama orang mukmin, sesama orang muslim itu disyariatkan untuk saling nasihat menasihati. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka sebagian satu dengan sebagian yang lain ya itu menjadi ya kekasih yang berusaha untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari hal yang munkar. Ya, ini orang-orang mukmin, sifat orang-orang mukmin untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang orang dari berbuat yang munkar, dari berbuat yang jelek. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah kepada para sahabat ya yang masih hidup saat itu, kuntum khairu ummatin, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat yang ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini sifat orang-orang mukmin. Orang-orang yang dikatakan sebaik-baiknya umat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berusaha untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang orang-orang untuk berbuat mungkar. Ya, sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan yang ini menjadi pelopor kebaikan atau kunci membuka kebaikan bagi orang lain. Katakanlah misalnya kita mengetahui ada saudara kita yang sakit, yang membutuhkan bantuan, maka kita beritahu kepada teman-teman kita, sahabat kita, ya, kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin mereka bisa membantu, ya, walaupun dirinya ya hanya bisa membantu sedikit atau mungkin tidak bisa membantu, tapi minimal dia memelopori orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ya, mungkin menggalang donasi, ya, untuk siapa itu, untuk sebulan, terus seminggu di rumah sakit, kasihan, ya, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang ngopeni keluarga yang miskin dan seterusnya. Ya, apalagi kita mengetahui bagaimana seharusnya orang-orang mukmin di dalam yang menjalin hubungan, yang menjalin kasih sayang, toleransi, serta tolong-menolong di antara mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humah." Dalam riwayat lain, taral mu'minina. Ya, jadi perumpamaan orang-orang mukmin. Dalam riwayat lain, kamu lihat orang-orang yang beriman fi tawadihim, di dalam menjalin cinta kasih di antara mereka, wa tarahumihim, dan di dalam menjalin kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan di dalam menjalin kelemah lembutan, toleransi, tolong menolong di antara mereka. Itu adalah kamatsalil jasadi, seperti perumpamaan satu tubuh, ya, satu badan. Idza staka minhu 'udwun, apabila ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh kesakitan, istaka, mengeluh, mengaduh kesakitan, maka tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humah, maka semua anggota tubuh itu akan mengeluh, akan mengaduh kesakitan juga, merasakan apa yang diderita oleh anggota tubuh yang sakit. Katakanlah kalau kita sakit gigi, maka tangan akan bergerak ngelus-ngelus, ya, kemudian mata kadang, ya, mengeluarkan air mata, ya, kemudian kaki berusaha mencari obat sakit gigi, ya, apa obat sakit gigi, ya, salumpas atau apa, ya, berusaha. Atau katakanlah kalau kita pas berjalan tiba-tiba kaki kesandung, ya, maka mulutnya ngomong astagfirullah atau innalillahi, ya, jadi mulut yang ngomong, kemudian badan membungkuk, lalu tangan segera mengampiri kaki yang kesandung, ya, kemudian mata melihat tanpa berkedip, ya, wih, ya, keluar darah, ya, wih, ya, sampai kelihatan daging putihnya, ya, misalnya, ya, artinya
ya kerjasama anggota tubuh yang lain, badan membungkuk, tangan berusaha menghampiri, kaki yang tersandung, kemudian mata ya melihat tanpa berkedip, kemudian mulutnya yang niup-niup, nyebul-nyebul untuk mengurangi rasa sakit, ya kemudian sambil ya pinjang-pinjang kakinya mencari obat ya sakit ya kaki, ya entah cari betadin ya atau cari Tentoplas atau apa ya obat untuk si kaki. Inilah kerjasama anggota tubuh ketika salah satu anggota tubuh ya itu sakit. Ya katakanlah ibu-ibu yang sedang miris-miris beramben atau lombok ya kemudian pisaunya meleset, akhirnya kena tangan misalnya ya, kalau di sini apa namanya ya meleset kena tangan ya, kalau di Kebumen namanya kepencelas ada yang bilang kepeso, kena peso begitu ya, maka segera tangan satunya membuang pisau atau meletakkan pisau lalu mendekati tangan yang kena ya pisau tadi, kemudian mulutnya nyebul-nyebul untuk mengurangi rasa perih ya, sambil darahnya dipencet-pencet gitu, matanya nggak berkedip ya, kemudian dia manggil tolong ambilkan betadin atau untuk membungkus itu namanya apa, kasam atau ya Tentoplas dan seterusnya. Ini kerjasama anggota tubuh kita. Ya begitu orang-orang yang beriman. Ya ketika ada salah satu orang yang beriman terkena musibah, ya atau mungkin kecelakaan, ya dan seterusnya, maka yang lain berusaha untuk membantu. Ya semua yang mengetahui ingin meringankan bebannya, ingin untuk menghiburnya, ingin supaya dia sabar menerima cobaan dan seterusnya. Ya kemudian dijenguk, ya artinya ya orang yang sakit punya hak untuk dijenguk. Ya karena itu disebutkan dalam hadis yang kita kenal bersama, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ya dalam riwayat lain sittun. Ya hak seorang muslim dari muslim yang lainnya itu ada 5. Dalam riwayat lain ada 6. Ya diantaranya adalah wa'iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Ya maka orang yang sakit di antara kita punya hak untuk dijenguk, untuk ditengok, untuk dikunjungi. Ya mungkin ditanya sakit apa, ya atau mungkin apa yang bisa saya bantu untuk kamu, ya atau mungkin ya dengan teman-teman ya nengok bersama, ya mungkin yang satu menghiburnya, ya didoakan supaya lekas sembuh, ya dihibur, jangan malah ditakut-takuti. Ya wah kecocok paku, pakunya karatan tidak, kemarin tanggal ada yang karatan sampai akhirnya meninggal dunia. Jangan ditakut-takuti. Ya pakunya ya nggak begitu karat, tapi ada karatnya. Jadi jangan ditakut-takuti, dihibur. Ya mudah-mudahan sakitnya ini bisa ya menghapuskan dosa-dosa. Ya yang penting kamu sabar menerima ujian, begitu. Ya jadi dihibur. Ya dihibur. Inilah hak seorang muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ya diantaranya raddus salam, kemudian wa'iyadatul marid, wa tasbitul abis, ya kemudian wa itba'ul jenazah, ya mengikutkan jenazah. Ya artinya seorang mukmin sudah meninggal dunia punya hak untuk diantarkan jenazahnya. Ya karena nggak mungkin jenazah jalan sendiri, karena udah
meninggal dunia, maka diantarkan sampai ke liang kubur. Ya, kemudian ya wa ijabatu dakwah, memenuhi undangannya kalau diundang dan kita ya bisa untuk menghadirinya. Ya, dalam riwayat lain yaitu wa idastamsohaka fansah, dan apabila dia meminta nasihat maka berilah nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya maka ya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan atau menjadi pelopor kebaikan bagi orang lain. Ya mungkin kita ya mendirikan satu lembaga ya diskusi bersama, gimana kalau kita dirikan lembaga ini di sini, katakanlah ya rumah Al-Quran, atau ya supaya Allah memberi keberkahan ya kita dirikan lembaga dakwah atau gedung dakwah ya, atau rumah Al-Quran atau apa dan seterusnya. Jadi minimal kita sumbangsih ya, artinya peran serta, ikut serta, kalau bisa menjadi pelopor ya kebaikan, ya menjadi orang-orang yang ikut andil dalam kebaikan. Ya ini ya diingatkan karena sesungguhnya siapa yang mengajak kepada kebaikan orang lain itu akan bisa mendapatkan pahala. Ya oleh karena itu termasuk dalam hal ini dibolehkannya ya sedekah secara terang-terangan ya, dengan maksud memberi motivasi ya bagi yang lainnya untuk ikut andil ya, untuk ikut partisipasi juga ya, walaupun yang namanya sedekah sebaiknya adalah ya dirahasiakan ya, cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya, karena ya dia akan mendapatkan balasan dari Allah ya. Namun suatu saat boleh ya untuk ya di hadapan orang untuk memberi motivasi kepada mereka ya, agar mereka juga tergerak hatinya. Si fulan nyumbang, oh saya juga mau nyumbang lah, masa kalah sama si fulan ya. Artinya untuk menggerakkan hatinya agar dia ikut partisipasi ya, menyumbang donasi, entah itu bencana alam atau musibah yang menimpa saudara kita, atau untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan gedung dakwah atau lembaga-lembaga ya Islam yang lainnya ya, maka dibolehkan ya, dibolehkan dengan maksud tadi yaitu memotivasi ya kepada yang lainnya ya. Karena itu ya dalam hadis ya ketika seseorang memberikan sedekahnya ya, lalu Rasulullah SAW yang menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya, siapa yang memberikan contoh ya kebaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, maka dia falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala ya seperti ya orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan, min ghairi ayyan kusabit ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka ya yang melakukan kebaikan sedikit pun. Ya ini ya yang seharusnya kita lakukan untuk bisa menjadi pelopor kebaikan ya, menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, pembuka kebaikan bagi orang lain ya, menjadi kunci pembuka kebaikan bagi orang lain, bagi teman-teman, saudara, tetangga dan orang-orang mukmin, agar kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka, walaupun kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya misalnya ya, artinya harta kita juga pas-pasan
untuk ya mencukupi keluarga saja ya mepet ya misalnya. Tapi ya di antara kita ada yang berlebih hartanya, ya maka kita gerakkan, kita galang donasi yang mungkin mereka tergerak hatinya untuk bisa melakukan kebaikan. Ya maka kita berusaha untuk mengajaknya atau menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya di antara faedah daripada kita melakukan kebaikan, ya maka di antaranya agar kita bisa menjadi pembuka kebaikan bagi orang lain. Ya, yang pertama kita berusaha untuk ikhlas di dalam melakukan kebaikan tersebut karena mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi motivasi utama, motivasi penting untuk kita melakukan kebaikan, berusaha untuk ikhlas. Ya, ikhlas hanya berharap balasan dari Allah. Ya, begitu juga dalam kita melakukan kebaikan. Ya, maka laksanakan kebaikan, tujukan kepada Allah, laksanakan karena Allah, berharap balasan hanya dari Allah. Ya, begitu juga ibadah yang kita lakukan, berusaha untuk ikhlas. Ya, tujukan ibadah itu kepada Allah karena dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Laksanakan karena Allah di dalam kita melakukan ibadah dan berharap balasanlah hanya dari Allah. Ya, bukan ya berharap balasan dari orang lain berupa sanjungan, pujian dan seterusnya. Ini yang pertama, ya motivasi agar kita ya selalu berusaha untuk menjadi pelopor kebaikan. Ya, maka niatkan ikhlas, ya atau berusaha untuk ikhlas dalam kita melakukan kebaikan. Ya, sehingga jangan diungkit-ungkit, oh ya dulu saya mendirikan ini, ya saya jadi megah begini. Ya, jadi nggak seperti itu. Ya, kalau orang ikhlas maka berusaha menyembunyikan cukup dirinya dengan Allah yang tahu. Ya, jadi tidak ya disebut-sebut ya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya. Ya, khawatir riya, pamer yang itu akan bisa merusak ya pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya agar diberi ya hidayah dalam kita melakukan kebaikan. Ya, karena banyak orang yang melakukan kebaikan tapi tidak mendapatkan hidayah, sehingga isinya ya pamer, riya, ingin sanjungan, pujian dan seterusnya. Karena itu mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah yang dimaksud adalah hidayah yang taufik wal ilham dari Allah. Ya, karena hidayah ada dua. Yang pertama hidayah dalalah wal irsyad wal bayan, yaitu hidayah berupa petunjuk, berupa arahan, bimbingan, nasihat, dan ini bisa setiap kita untuk melakukannya. Tapi hidayah taufik wal ilham itu hanya Allah yang memilikinya, yaitu hidayah untuk ya menyadarkan orang ya dalam atau kembali kepada jalannya Allah, atau hidayah untuk masuk Islam. Begitu juga hidayah dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya mengingatkan ya ketika ya kita meminta hidayah kepada Allah dalam sholat kita, ya kita sudah diberi hidayah
ya untuk menempuh jalan Islam, ya kemudian kita masih meminta hidayah lagi kepada Allah dalam sholat kita, yaitu dalam melaksanakan perincian-perincian ajaran agama Islam, ya supaya kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah, dibimbing oleh Allah. Karena itu sering kita mendengar waffaqakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepadamu. Ya, ini kemudian yang ketiga, berusaha bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah dalam hidup ini, sehingga dia akan berusaha berhati-hati di dalam berkata, berusaha berhati-hati di dalam berbuat. Artinya kalau seorang hamba merasa takut kepada Allah, merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, dirinya dilihat oleh Allah, dirinya diawasi oleh Allah, maka dia akan berusaha berhati-hati di dalam berkata. Berusaha kata-kata yang dikeluarkannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang enak didengar oleh telinga, kata-kata yang bila seseorang mendengarnya ingin untuk mendengarnya lagi, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah, kata-kata yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik dia. Itulah kata-kata orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Berusaha menghindari kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati, kata-kata yang bisa menzalimi orang lain, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata orang yang takut kepada Allah. Begitu juga apabila seorang hamba merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah dalam hidup ini, dia akan berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan terpuji, perbuatan-perbuatan yang bisa disuri tauladani, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, berguna bagi dirinya dan orang lain, berfaedah di dunia dan di akhirat. Ini kalau seorang hamba bertakwa kepada Allah, sehingga Allah menasihatkan dan mengingatkan kepada kita untuk selalu berbekal takwa, karena takwa adalah sebaik-baiknya pengendali hidup kita. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian dalam hidup ini, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Ini yang ketiga, supaya kita ya selalu melakukan kebaikan, ya yaitu berusaha untuk takut kepada Allah. Yang keempat adalah selalu berusaha ya menuntut ilmu syar'i atau tafaqquh fid din, memperdalami ilmu agama. Jadi kita menuntut ilmu atau tafaqquh fid din, memperdalami ilmu agama adalah untuk diamalkan apa yang kita ketahui. Ya, maka semakin banyak ya yang ditunjukkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah berupa kebaikan, kita berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk melakukannya. Ya, kalau kita benar-benar di dalam menuntut ilmunya, ya, karena muqtadal ilm al-amal, tuntutan daripada ilmu itu adalah beramal.
Ya, tuntutan ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang keenam, ya, atau yang kelima adalah istiqomah dalam kebaikan. Ya, jadi berusaha untuk istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya ajak. Ya, tetap di dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah, dalam melakukan kebaikan. Istiqomah dalam kita thalabul ilmi. Ya, jadi dalam menuntut ilmu berusaha untuk istiqomah. Ya, jangan mudah terputus. Jangan sedikit-sedikit gak hadir, sedikit-sedikit gak hadir. Ya kan masih banyak ya waktu-waktu yang lain. Jangan seperti itu karena kita tidak mengetahui apakah kita masih bisa menuntut ilmu agama atau tidak. Maka mumpung kesempatan ada, berusaha untuk ya istiqomah dalam kebaikan. Kemudian di antara ya yang memotivasi kita untuk selalu beramal kebaikan adalah mencari teman-teman yang baik. Ya, agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan, di antaranya juga ya mencari teman-teman yang baik. Karena teman yang baik, teman yang bermanfaat bagi kita, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Ya, ketika kita lupa, kita diingatkan. Ya, kamu udah sholat belum? Hampir lupa. Ya, teman yang baik selalu menunjukkan kepada kebaikan. Nanti ada kajian tuh. Kapan? Ya, nanti ini. Ya, jam sekian. Oh ya, ambil ya. Itu teman yang baik. Berusaha untuk mengingatkan kita tatkala lalai, berusaha menunjukkan kita kepada kebaikan. Itu adalah teman yang baik, teman yang bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kita ya di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengalami kesulitan, dia berusaha untuk menolong kita, ya membuat kita bangkit semangat ya untuk melakukan kebaikan. Kemudian di antaranya ya yang bisa memotivasi kita untuk bisa menjadi pelopor kebaikan adalah zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Karena apabila seseorang mengingat yang namanya mati, ya dia akan berusaha berambisi untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan pendekatan atau hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dia akan berusaha zuhud terhadap dunia. Dia akan berusaha berambisi untuk akhiratnya. Dia berusaha untuk tawadhu dan tidak sombong, karena tidak ada yang perlu disombongkan. Ketika seorang meninggal dunia, semuanya akan ditinggalkannya. Rumah yang besar akan ditinggalkannya, ya kendaraan yang mewah akan ditinggalkannya. Maka tidak ada yang perlu dibanggakan, disombongkan di hadapan manusia, ya karena itu seorang yang mengingat kematian, dia akan zuhud terhadap dunia, berusaha untuk ya tawadhu, untuk tidak sombong dan berambisi terhadap ya kebaikan-kebaikan, atau berambisi terhadap ya hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Ya banyak melakukan ya hal-hal yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah aksiru min dzikri hadimil ladzat. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian min dzikri hadimil ladzat, dari mengingat yang namanya hadimil ladzat, penghancur segala kelezatan, pemusnah segala kenikmatan. Yang dimaksud adalah kematian. Ya, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar kita memperbanyak
untuk mengingat yang namanya kematian. Oleh karena itu disyariatkan yang kembali ziarah kubur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakkirukumul maut. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur. Fazuruhal an, maka berziarah kuburlah sekarang. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Inilah pentingnya mengingat kematian, ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan agar kita tawadhu, tidak sombong, serta zuhud terhadap dunia, berambisi terhadap ibadah, ketaatan dan kebaikan untuk sang akhirat. Kemudian, ya, di antara bekal atau kita supaya termotivasi agar selalu, ya, berada dalam kebaikan, melakukan kebaikan, menjadi pelopor kebaikan, ya, adalah supaya kita introspeksi diri, ya, terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, ya, karena Allah sudah memberi kita berbagai macam kenikmatan, berbagai kesenangan, kebahagiaan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam ini agama Allah, ya, apa yang sudah kita persiapkan untuk bisa bertemu Allah nanti, ya. Maka kalau kita mengingat pemberian Allah begitu banyak, ya, nikmat Allah begitu besar, dan juga, ya, rezeki Allah begitu melimpah, ya, maka apa yang harus saya lakukan untuk Allah yang sudah memberi, ya, begitu banyak, ya, nikmat kepada saya? Maka dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang disenangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yaitu berupa kebaikan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, tidak kalah pentingnya adalah berakhlak yang mulia, ya, berakhlak yang baik, yaitu husnul khuluq, khususnya kepada, ya, manusia, ya, berakhlak baik kepada Allah dan berakhlak baik kepada manusia, ya, artinya menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, agar kita, ya, selalu berusaha melakukan kebaikan, ya, karena, ya, orang akan memandang jelek kalau kita, ya, wah, tapi akhlaknya jelek, ya, artinya kebaikan yang kita lakukan, ya, itu akan wah, itu paling cuma, ya, kedok aja dia melakukan kebaikan. Tapi iringi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apalagi akhlak yang mulia itu bisa mengangkat derajat dan kedudukan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal mu'mina la yudriku darajatas sha'imil qa'im bi husni khuluqihi. Dalam riwayat lain, innal mu'mina bi husni khuluqihi la yudriku darajatas shawwam al-qawwam. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli puasa dan ahli bangun malam. As-shawwam al-qawwam. Baik, ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan menjadi kunci pembuka kebaikan. Mudah-mudahan kita, ya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi kunci pembuka kebaikan bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, bagi orang-orang mukmin secara umum. Demikian, apabila ada hal-hal yang belum jelas maka bisa ditanyakan, ya. Untuk ini, ya, kita, ya, mohon kepada Allah sekali lagi
agar bisa menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan atau bahkan menjadi pelopor pembuka yang kebaikan bagi orang lain. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada hal yang belum jelas ya, atau sesuatu yang masih ruwet jelimet alias memusingkan, maka kita persilahkan. Silakan ikhwan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ustaz, karena mau bertanya terkait yang mungkin nasihatnya sudah motivasi buat kami, terlebih khusus jamaah masjid yang ada di Baitul Ikhlas. Alhamdulillah, secara kondisi kita berbagai macam ya kondisi yang artinya kita secara hubungan baik, secara hubungan komunikasi antara jamaah satu dengan yang lainnya baik. Ya, mohon nasihatnya Ustaz supaya kami bisa mempertahankan ini, bahkan bisa masuk dalam ranah yang lebih baik. Mungkin ini Ustaz. Syukur jazakallahu. Baik, nasihat untuk kita semua supaya kita tetap menjaga ukhuwah persaudaraan di antara kita agar bisa terus terjadi dengan baik. Pertama adalah mengetahui keutamaan menjalin ukhuwah. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hak hukkat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa hukkat mahabbati lil mutabadilina fiyya wa hukkat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa hukkat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling menjalin cinta kasih di antaranya karena aku, dan berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling memberi karena aku, dan berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling menjalin silaturahim, mutawasilina iya karena aku. Al-mutahabbina fiyya ala manabir min nurin yaqbiduhumul anbiya wasiddiquna wasyuhada. Orang-orang yang menjalin cinta kasih karena aku, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi, para syuhada dan para siddiqun itu menginginkan kedudukan seperti itu. Ini ya keutamaan menjalin ukhuwah. Begitu juga di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, di mana tidak ada perlindungan atau naungan kecuali hanya dari Allah. Di antaranya adalah menjalin ya ukhuwah cinta kasih karena Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan umat manusia yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari itu tidak ada perlindungan atau naungan kecuali hanya dari Allah. Lalu
ya Rasulullah menyebutkan imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha yaminuha hatta la ta'lam shimaluha wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah dua orang yang saling yang menjalin cinta kasih karena Allah, yang menjalin ukhuwah persaudaraan karena Allah. Dia bertemu karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Itu akan berada di naungan Allah, perlindungan Allah di mana tidak ada perlindungan atau naungan kecuali hanya dari Allah di akhirat nanti. Ya, kalau tidak ada hadis-hadis lain ya tentang keutamaan ukhuwah kecuali ya beberapa hadis yang disebutkan, maka itu sudah cukup ya menjadi motivasi kita untuk selalu menjalin ukhuwah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk melanggengkan persaudaraan ini ya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa kepada Allah agar persaudaraan terjaga. Kemudian juga tolong menolong ya dalam kebaikan, ya artinya bekerja sama dalam kebaikan ya untuk bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa supaya ukhuwah ya terjalin baik. Ya katakanlah kerja bakti ya bersama-sama ya mau untuk membersihkan jalanan atau masjid ya atau mungkin kot-kot yang mangkut dan seterusnya, kita ikut partisipasi ya dalam ya hal kebaikan. Ya begitu juga saling memberi hadiah untuk memupuk ukhuwah, ya saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Rasulullah mengatakan tahadu, saling memberi hadiahlah kalian maka akan saling mencintai di antara kalian. Begitu juga menyebarkan salam ketika kita bertemu. Ya, jadi ya ketika kita bertemu dengan warga dan siapa saja, kita tetap menyebarkan salam, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Maksudnya yang kita ketahui dan kita kenal siapa dia, rumahnya di mana, anaknya berapa, maupun yang tidak kita ketahui dia namanya siapa, ya kemudian rumahnya di mana, tetap yang jelas dia muslim, ya adalah memberikan salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wallahi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah mengingatkan, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, demi Allah kalian itu tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Maka beriman adalah syarat untuk masuk surga. Ya, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dikatakan beriman dengan benar hatta tahabbu, sehingga di antara kalian orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman saling mencintai di antara kalian. Lalu Rasulullah mengatakan, afala adullukum, apakah tidak mau kalian saya tunjukkan ya ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian mengerjakannya maka akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kalian. Lalu Rasulullah mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karena itu salam sangat
sangat penting sekali untuk kita sebarkan, ya, karena ya salam itu adalah penghormatan seorang muslim terhadap saudaranya, itu adalah dengan salam. Ya, ketika kita memberi salam kepada orang-orang yang beriman, itu adalah kita menghormati orang-orang yang beriman. Ya, jadi sekali lagi salam adalah penghormatan seorang muslim untuk saudara-saudaranya yang muslim. Yang kedua, salam itu merupakan syariat Islam yang seharusnya disebarluaskan, karena pesan Rasulullah adalah menyebarkan salam. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai manusia, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, afsus salam, sebarkanlah salam, ya, wasilul arham, dan hubungkanlah tali silaturahim di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berilah makan pada orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan, ya, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholat malamlah kalian tatkala manusia-manusia masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan, ya, selamat, ya, dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh kedamaian. Jadi, ya, jadi salam merupakan syiar Islam yang seharusnya disebarkan. Salam merupakan penghormatan seorang muslim kepada saudaranya. Yang ketiga, salam itu merupakan doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim. Ya, jadi berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kalian keselamatan, ya, keberkahan, ya, dan juga rahmat. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kemudian rahmat atau kasih sayangnya, dan juga keberkahan atas kalian. Begitu. Ya, oleh karena itu kewajiban seorang muslim yang diberi salam berusaha untuk, ya, membalas dengan yang, ya, semisalnya atau lebih baik lagi. Yang tadi sudah disebutkan, raddus salam, menjawab salam. Ya, hak seorang muslim dari muslim yang lainnya, diantaranya dijawab salamnya. Ya, dijawab salam dengan yang semisalnya. Artinya kalau dia keras, ya kita juga keras. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan juga salam, assalamualaikum. Lirih jawabnya, assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah dijawab tahu. Dia tapi jawabnya lirih, nggak dengar. Ya, maka minimal sama. Ya, apa yang lebih baik lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, artinya lebih baik lagi. Jadi itu doa seorang muslim untuk saudaranya yang muslim. Yang keempat, yang namanya salam itu bisa menumbuhkan rasa saling mencintai di antara sesama orang yang beriman. Yang kelima, bisa mengeratkan ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup? Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita beramal kebaikan harus dengan dasar ikhlas dan tidak ada unsur riya itu saja. Dan misalkan seseorang ketika dia beramal sudah berhasil atau sudah berusaha untuk berikhlas gitu, tidak ada unsur riya dan sebagainya. Tapi di kemudian hari ketika berjalannya waktu, misalnya sebulan, 2 bulan, atau setahun, ketika dia berkumpul dengan teman-temannya misalkan, kemudian dia menceritakan kebaikan yang pernah dia lakukan gitu. Sebagai contoh misalkan, ya dulu saya terlibat dalam pembangunan masjid ini, atau yang dia tulis
itu seperti itu. Bagaimana dengan amal yang telah dilakukan di sebelumnya? Ya, dilihat niatnya, dilihat dia niat menceritakannya ya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Karena cerita ada yang bisa menjadi ibrah bagi orang lain. Oleh karena itu ya niat dia menceritakan itu ya apakah dia ya untuk memotivasi oleh orang lain ya atau untuk ya supaya dipuji, dihargai, dihormati dan seterusnya ya, maka Allah akan memberi balasan sesuai dengan niatnya dia ya. Jadi dia niat menceritakan hal itu ya, itu untuk apa ya, begitu. Karena Allah yang maha mengetahui niat dia apa namanya, Allah yang akan memberi balasan sesuai dengan niat ya. Itu ya, sedang amalannya sudah dapat pahala dari Allah ya, tapi ceritanya dia itu apakah ya akan bisa ya mengurangi pahala yang dimilikinya ya, atau yang dilakukannya ya, atau malah menambah pahala, itu tergantung niat dia cerita ya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Artinya kalau misalnya seorang udah dulu ya masya Allah saya alhamdulillah ikut bangun ini ya gede-gede ya, jadi insya Allah ya bisa lah kalau dibangun tingkat. Nah begitu ya, wih kalau begitu kita tingkat artinya niatnya dia untuk cerita tersebut ada maslahatnya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mana? Ada yang lain ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau izin bertanya. Tadi di utama awal ceramah disampaikan membuka kebaikan itu yang pertama itu kalau nggak salah mohon dikoreksi lagi tadi berpuasa, menjenguk istilahnya itu melayat, itu menjenguk orang meninggal, terus menjenguk orang sakit, terus bersedekah, beriman orang Islam. Yang itu ya Ustaz. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, kita kan di sini di perumahan ya Ustaz. Nah, di sini di perumahan ini ada yang muslim juga. Ini bagaimana kalau misalkan dia meninggal atau gimana sikap kita gitu untuk membuka kebaikan supaya kebaikan kita itu membuka kebaikan walaupun dia bukan dari golongan kita, misalnya dari luar muslim ya. Mungkin itu saja soalnya dari kita mengingat di perumahan ini kan di gang satu gang itu ada yang seperti itu. Baik, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ya pertama ya kita itu akan diberi balasan pahala oleh Allah ketika berbuat baik kepada siapapun. Ya, baik kepada muslim maupun non muslim. Itu kita tetap diberi balasan pahala kebaikan. Misalnya kita melihat seorang tua yang mau menyeberang jalan, gak taunya ketika kita menyeberangkan jalan dia, pilihannya ada salib di dadanya. Ya gak apa-apa. Jadi jangan kok sedih, sana mundur. Tetap sebenarnya juga ya, maka kita mendapatkan pahala kebaikan.
Ya. Bahkan kita memberi minum seekor anjing pun yang kehausan, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, ketika ada seorang wanita yang sering berbuat kejelekan, katakanlah kasarnya pelacur, lalu melihat dia minum dari sebuah sumur, ketika dia naik dilihatnya ada seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya saking kehausan. Akhirnya wanita pelacur tadi berpikir, sungguh telah sampai kehausan kepada anjing ini sebagaimana saya tadi kehausan. Ya, kalau anjing ini turun ke sumur dia tidak akan selamat, hanya akan mati dalam sumur. Akhirnya dia ya segera mencopot sepatunya dan turun lagi, ya, lalu mengisi sepatu yang dikenakannya dengan air sumur, lalu digigit dengan mulutnya. Lalu dia naik ke atas memberikan air yang ada di dalam sepatunya kepada anjing tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, ya, pelacur tadi dengan perbuatan baiknya. Ya, bahkan dalam satu riwayat diampuni dosanya karena kebaikan yang dilakukannya. Bahkan dalam satu riwayat dimasukkan ke dalam surga dengan kebaikan yang dilakukannya. Intinya, kebaikan sekecil apapun kepada siapapun di antara makhluk-makhluk Allah, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Ini yang diingatkan oleh Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, فَمَنْ يَعْمَلْ, maka siapa saja yang mengerjakan, ya, mithqala dzarratin, seberat biji dzarrah. Biji dzarrah itu ada yang mengartikan biji jagung, ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan biji agung. Intinya biji dzarrah adalah biji yang paling kecil. Maka siapa yang beramal walaupun seberat biji yang paling kecil, khairan, berupa kebaikan, ya, dia akan melihat balasan kebaikan tersebut di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat atau beramal walaupun seberat biji yang paling kecil berupa kejelekan, ya, dia akan melihat balasan kejelekan yang dia lakukan di akhirat nanti. Jadi berbuat baik jangan pandang bulu, ya, jangan pandang dia muslim ataupun non muslim. Ya, bahkan kita disuruh berakhlak kepada seluruh umat manusia dengan akhlak yang baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-18 dari Arba'in Nawawiyah, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada seluruh umat manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ya, jadi kepada semua manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Termasuk diantaranya ketika saudara kita, ya, meninggal dunia, atau mungkin tetangga kita yang non muslim meninggal dunia, ya, maka kita bantu apa yang bisa kita lakukan selama itu tidak melanggar syariat Islam. Bantu, bisa jadi, ya, ahli warisnya atau keluarga yang ditinggalkannya akan tersenyum dan akhirnya, ya, tertarik dengan ajaran agama Islam. Ya, dalam Islam itu, ya, saling tolong, saling bantu, dan bukan saja. Bisa jadi seperti itu. Artinya orang tertarik dengan kebaikan Islam akhirnya. Ya, oleh karena itu, ya, kita sudah dapat pahala, apalagi kalau dia, ya, dengan sebab kita itu masuk Islam, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, sampai Rasulullah mengatakan kepada, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am.
Ya, sungguh Allah memberikan hidayah petunjuknya kepada salah seorang, ya, lewat perantaraan kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada kendaraan kamera, kendaraan yang paling berharga di negeri Arab saat itu. Ya, jadi ini luar biasa. Oleh karena itu, ya ketika meninggal dunia, dia dibantu selama tidak melanggar ya aturan-aturan atau syariat Islam, maka tidak tetap. Ya mungkin dengan itu dia akan tertarik dengan Islam, dengan kebaikan akhlak kita orang-orang mukmin atau orang-orang Islam. Demikian ya yang diajarkan. Ya, jadi jangan terus kemudian orang Islam nggak mau membantu, akhirnya dia ya wah jahat kali orang Islam ini, nggak mau membantu sama sekali dan seterusnya. Ya, atau mungkin juga sikap yang diambil itu ya bisa jadi ya membuat dia ya pindah dari situ akhirnya kamu dari sini ya Muslim tidak dibantu dan seterusnya begitu akhirnya. Nah ini, kalaupun ada orang yang tidak membantu karena sibuknya dan seterusnya, ya maka ya tidak mengapa. Ya artinya karena kesibukan dia. Tapi kita jangan mengharapkan kebaikan untuk membantu ya makhluk Allah. Ya syukur-syukur kita bisa ya mengajak dia kepada Islam, itu suatu keutamaan. Ya, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum dari paparan tentang pintu membuka pintu kebaikan yang menanyakan bagaimana caranya kiat-kiatnya untuk menghasilkan pada kami terhindar dari supaya terhindar dari seseorang yang zaman dahulu yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini kan sangat membantu dakwah Nabi, bukan beliau mengorbankan banyak hartanya dan sebagainya, tapi di ujung-ujungnya beliau adalah seseorang yang tidak menerima kebaikan dan kemudian berada di dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan Supaya terhindar dari orang yang seperti Abu Thalib. iya. Artinya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, taufik wal ilham itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya supaya kita terus memohon hidayah kepada Allah. Ya, berdoa terus kepada Allah supaya dibimbing oleh Allah, supaya berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang Abu Thalib ya yang saat itu kafir ya membantu dan melindungi Rasul dari kecaman orang-orang kafir Quraisy, bahkan menjadi tameng atau pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang kafir Quraisy itu menekannya. Maka ya karena jasanya Abu Thalib, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya Abu Thalib sakit berusaha untuk dikunjungi ya, dan bahkan menginginkan paman yang masuk Islam supaya ya dia beruntung di akhirat nanti. Ya, namun ternyata di sebelah Abu Thalib ada dua pentolan kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang saat itu melarang Abu Thalib untuk memenuhi apa yang diminta oleh keponakannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah meminta, ya ammi, qul la ilaha illallah
wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini nanti saya akan berhujjah di hadapan Allah. Artinya akan membela engkau di hadapan Allah kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Namun pengaruh dari teman yang jelek, ya, yaitu karena dia berteman dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, dia khawatir dihina, dicaci, dimaki dan seterusnya, ya, dan dia juga, ya, dikatakan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita wahai Abu Thalib kalau sampai kamu mengatakan kalimat itu? Akhirnya Abu Thalib bimbang dan tidak mengucapkan la ilaha illallah sampai dia akhirnya meninggal dunia. Ya, ini, ya, namun ahli sejarah mencatat kalau Abu Thalib sebenarnya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tidak mengucapkan, ya, kalimat la ilaha illallah karena khawatir dicerca, dimaki. Karena itu para ahli sejarah, ahli tarikh mencatat perkataan Abu Thalib yang mengatakan, alimtu bi anna dina Muhammadin khairal adyanil bariyah dinah. Saya mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad, ya, yang dibawa oleh Muhammad adalah khairul adyanil bariyah dinah, sebaik-baiknya agama manusia yang ada. Walau lal malammatu wal masabbah, kalau seandainya bukan cercaan dan makian yang aku terima, la ta'rifuna anni bidzaka sam'an mubina, sungguh kalian mengetahui saya akan menerima kenyataan ini. Aku akan menerima untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, kalau bukan karena cercaan dan makian. Ya, ini menunjukkan Abu Thalib sebenarnya mengetahui dan ingin sekali mengatakan, tapi karena pengaruh teman yang jelek, akhirnya dia tidak mengucapkannya. Akhirnya turun firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Ya, surat Al-Qasas ayat 56, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ya, asbabun nuzul daripada ayat ini adalah, ya, karena pamannya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah, yaitu taufik wal ilham, man ahbabta, pada orang yang engkau cintai. Ya, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberi hidayah pada orang yang dikehendakinya. Ya, jadi ini, ya, kata para ulama ahli tafsir, ya, surat Al-Qasas ayat 56 ini turun kepada Rasul berkenaan dengan pamannya Abu Thalib yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi tidak bisa memberi hidayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, padahal pamannya adalah paman yang sangat dicintainya, disayanginya, ya, karena dia membantu dakwahnya. Namun demikian, para ulama mengatakan bahwasanya Abu Thalib adalah orang yang akan mendapatkan syafaat khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat untuk pamannya Abu Thalib, yaitu berupa keringanan azab. Ya, insya Allah akan, ya, dibahas tentang, ya, berburu syafaat, ya, di akhirat, ya, pada, ya,
akan dibahas akan berburu syafaat di akhirat tentang macam-macam syafaat, karena nanti akan kita bahas tentang pengertian syafaat, definisi syafaat, macam-macam syafaat, bentuk-bentuk syafaat, ya, kemudian kiat-kiat untuk memperoleh ya syafaat, ya, begitu ya berkenaan dengan Abu Thalib. Karena itu faedah yang bisa kita ambil, kita berusaha untuk menghindari teman-teman yang jelek, ya, agar kita berada dalam husnul khatimah, ya, kita berteman dengan teman-teman yang baik, yang berambisi kepada kebaikan, ya, agar kita berada dalam ya kebaikan, ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi untuk pembahasan sahabat secara lengkap insyaallah akan dibahas di Gerhana Amelia insyaallah, ya, tentang berburu syafaat di akhirat, ya, itu ya waktunya nanti sore insyaallah pada asar, ya, itu ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup? Baik, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami apa yang saya sampaikan, ya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pengajak kepada kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain, agar kita mendapatkan pahala seperti mereka-mereka yang melakukannya. Ya, semoga majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, kemudian usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kami sebagai teman ini dan